Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Garis bawah. Tata cara wudhu ihsan. Wudhu sebagaimana biasa. Tapi ketika mulai mau berwudhu konsentrasi menulis lafaz Allah di dada dengan pikiran. Waktu tangan dibasuh air. Ketika mengusap wajah dengan air. Konsentrasi menulis lafaz Allah di tengah jidat latifatun. Nafsi. Menulisnya dari arah kiri ke arah kanan. Juga ketika itu hati melafazkan niat wudhu. Nawaitu wudhu li rofil hadasil asgori fardon lillahi ta'ala. Jadi niat dan pembasuhan wajah bersamaan. Ketika membasuh tangan, maka pikiran membayangkan menulis lafaz Allah di punggung telapak tangan. Sama tulisannya dari kiri ke kanan. Ketika membasuh kepala, membayangkan menulis lafaz Allah di atas kepala bagian tengah latifah kulu badan. Ketika membasuh telinga menulis lafaz Allah di belakang telinga, menulisnya dari kanan ke kiri. Ada dua lafaz Allah. Ketika membasuh kaki, membayangkan lafaz Allah di dada. Ketika cara ini dilakukan, maka setiap tetes air wudhunya akan menjadi malaikat yang terbang ke langit. Garis bawah. Tata cara sholat syariat dan hakikat. Garis bawah. Cara syariat. Sholat sebagaimana sholat secara syariat. Diawali dengan takbiratul ikram. Niat itu tempat peletakan menjalani ada di awali juz dan tempat pelafalannya ada di dalam hati. Jadi ketika tangan mengangkat ingin takbir, lisan mengucap adari Allahu Akbar, maka hati melafazkan niat sholatnya, apa isinya. Tergantung sholatnya, misal zuhur. Ketika tangan bersedekap, dan lisan mengucapkan Hu Akbar, maka hati juga selesai. Mengucapkan niatnya sholat. Jadi tempat waktu niat itu ada di dalam takbiratul ihram, tempat melafazkannya ada di dalam hati. Garis bawah. Cara hakikat. Ketika tangan belum mengangkat untuk takbir, maka titik latifah kita tulisi lafaz Allah. Ditulisi dengan fikiran ke arah dada. Lalu takbiratul ihram. Tetap jangan dihapus tulisan Allah, terus dibayangkan sampai selesai sholat. Menuliskan lafaz Allah semampunya dulu, misal baru mampu di dada ya di dada dulu. Jika sudah mampu semua, boleh ditulis di semua titik latifah di area dada dan bawah dada. Ingat, pikiran terus kepada lafaz Allah ketika lisan membaca surat-surat Al-Quran yang dibaca. Lalu waktu ruku dan semua perpindahan dari ruku, sujud, berdiri dari sujud dan semua perpindahan gerak, tetap pikiran fokus terus terhadap lafaz Allah di dada. Jika lafaz Allah itu hilang, tuliskan lagi. Ketika ruku, lafaz Allah dituliskan di punggung telapak tangan yang memegang lutut. Ketika sujud, pikiran menuliskan lafaz Allah di jidat yang menempel tanah, dan di punggung tangan yang menempel dengan tanah. Ketika duduk di antara dua sujud dan ketika tahiyat awal atau akhir, pikiran menuliskan lafaz Allah di kedua punggung telapak tangan dan dada. Garis bawah. Catatan, saya akan coba menuliskannya dengan pelan. Walaupun ia mungkin akan tetap sulit dipahami. Ini soal sholat dengan cara syariat dan hakikat. Orang itu jika di dunia ini hanya menjalankan sholat dengan cara syariat saja, maka nanti di akhirat setelah meninggal, akan disuruh mengulang semua sholatnya dari zaman dia akil balik sampai orang itu meninggal. Di akhirat sana yang disuruh mengulang sholat itu bukan dengan mengkodo satu sholat demi satu sholat. Tapi di sana orang itu akan disuruh mengulang sholat sampai orang itu bisa memadukan antara syariat dengan hakikat secara bersamaan. Lahiriahnya menjalankan syarat, rukunnya sholat, batinnya mengingat Allah, karena puncak hakikat itu ya Allah. Makanya Allah menekankan agar sholat itu dilakukan untuk mengingat Allah. Waqimus sholata li zikri, kok kita.
ternyata dalam sholat kok tidak mengingat Allah, maka akan diancam dimasukkan neraka wail. Makanya selagi di dunia ini, lakukan sholat dengan benar, penerapannya diupayakan benar. Jika dalam sholat yang akan saya ajarkan itu diamalkan, maka dari badan orang yang menjalankan akan keluar malaikatnya ketika orang itu sholat. Tidak hanya satu malaikat, tergantung sejauh mana dia bisa menerapkan cara sholat yang saya ajarkan ini. Semakin orang itu bisa menerapkan caranya, maka akan makin banyak malaikat yang keluar. Artinya juga sholat itu akan mencegah orang yang menjalankan dengan benar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu perbuatan dosa lahir, mungkar itu jenis perbuatan dosa batin. Jika seseorang kok sudah menjalankan dengan benar sholat lahiriahnya saja, maka orang itu dengan sendirinya akan baik budi pekerti lahir, tidak suka maksiat, halus tutur sapanya, menutup auratnya, dan terjauhi dari semua dosa lahir. Tapi dosa batinnya masih jalan, masih iri dengki, ujub, ria, sombong, tidak sabaran menghadapi problematika hidup, tidak ridho terhadap ketentuannya Allah. Gampang bahasannya, intinya sholat secara syariat itu akan memperbaiki budi pekerti lahir dan sholat hakikat akan memperbaiki budi pekerti batin. Garis bawah, ini cara sholatnya dibaca pelan-pelan. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah 45-46